Islam di Austria. Austria secara resmi bernama Republik Austria, adalah sebuah negara yang tidak memiliki laut di Eropa Tengah, yang terdiri dari 9 negara bagian. Salah satunya adalah Wina sebagai pusat pemerintahan, sekaligus merupakan kota terbesarnya. Austria meliputi wilayah seluas 83.879 km persegi dan memiliki populasi hampir 9 juta jiwa. Austria berbatasan dengan Jerman dan Ceko di utara, Slovakia dan Hungaria di timur, Slovenia dan Italia di selatan, serta Swiss dan Liechtenstein di barat. Meskipun bahasa Jerman adalah bahasa resminya, banyak orang Austria yang berkomunikasi menggunakan bahasa Austria sebagai percakapan sehari-hari. Etnis Jerman adalah etnis terbanyak di negara ini, yakni 85% hingga 89% daripada populasi Austria. Kurang lebih 10% yang lain terdiri dari para pendatang yang berasal dari negara sekitar, terutama sekali dari negara Blok Timur. Lalu sejarah masuknya Islam di Austria. Kedatangan Islam di Austria sendiri ini memiliki akar sejarah yang panjang. Islam mulai dikenal di Austria pada 1525 ketika Turki Ottoman mencoba untuk menyerang kerajaan Austria. Sultan Sulaiman yang diangkat menjadi khalifah kala itu menjadi orang yang memprakarsai untuk menaklukkan wilayah Eropa. Pada era 1520-an, Eropa sedang terpecah akibat pembaharuan agama oleh Martin Luther. Pembaharuan ini berlangsung sampai ke tataran politik. Kaisar Austria yang Katolik bersikap represif terhadap rakyatnya yang tertarik pada ajaran pembaharuan ini. Karena sikap yang represif, Pangeran John Zapolia dari Hungaria meminta bantuan Sultan Sulaiman karena takut penindasan Kekaisaran Austria. Pada awal musim panas, Mujahidin berangkat dari Konstantinopel menuju Wina, dipimpin langsung Sultan Sulaiman. Pada 22 September 1529, pasukan Islam sudah mengepung Wina. Sultan Sulaiman mengirim utusan untuk mengabarkan bahwa pasukan Islam tidak akan memasuki Wina jika Wina menyerah. Sultan Sulaiman tersebut ingin merebut Wina dengan sedikit mungkin korban di kedua belah pihak. Lebih dari 150 tahun kemudian, sebelum itu, selama masa pengepungan yang berlangsung 3 minggu, cuma sekali terjadi bentrokan senjata. Serangan umum baru dijadwalkan pada 14 Oktober. Pada hari itu, sebuah ledakan mengikis pintu gerbang selebar 80 meter. Mulailah perang orang per orang. Namun siangnya Sultan Sulaiman menghentikan pengepungan dan menarik diri. Alasan sesungguhnya pun tidak diketahui, tapi lebih dari 150 tahun kemudian Sultan Muhammad IV berniat menyempurnakan pekerjaan pendahulunya. Lalu pada 13 Juli 1683, Wazir Akbar Kara Mustafa ditugaskan ke Wina memimpin 300.000 mujahidin. Kara Mustafa masih memberi Wina tempo sampai menyerah. Kara Mustafa juga masih menunda perintah serbuan umum karena khawatir bahwa pasukan muslim akan kurang disiplin dan merampas apa saja yang ditemuinya untuk diri sendiri. Apalagi banyak pedagang yang ikut dalam ekspedisi jihad kali ini. Dengan jumlah prajurit yang besar serta persenjataan yang canggih, mereka merasa pasti menang. Namun penundaan ini ternyata tidak berakibat positif karena jumlah manusia dan kuda yang sangat banyak setiap hari membutuhkan logistik yang besar pula. Orang tidak sabar dan mulai jalan sendiri untuk mendapatkan hasil dan keikutsertaan mereka dalam ekspedisi ini. Beberapa oknum pasukan Islam lalu menukar bahan makanan atau senjata dengan perhiasan atau bahkan minuman keras dengan tentara dari dalam kota. Sementara itu, Panglima Wina meminta pasukan bantuan dari negeri-negeri sekutunya. Lalu pada 11 September 1683, pasukan gabungan dari Polandia dan juga Jerman sampai ke Wina. Pada waktu itu sebenarnya situasi Wina sudah sangat kritis, namun Kara Mustafa melakukan kesalahan taktis yang fatal. Ia salah hitung jumlah sebenarnya dari pasukan bantuan musuh itu. Akibatnya ia tak memusatkan perhatian menghadapi pasukan bantuan musuh, melainkan sambil lalu melakukan serangan atas benteng kota Wina. Akhirnya pasukan bantuan negara Eropa berhasil menembus garis pertahanan pasukan Islam dan beberapa komandan kekhalifahan Turki Utsmani yang tidak sabar mulai menyerukan untuk menarik diri. Lalu akibatnya barisan justru jadi panik porak-poranda, kepungan atas Wina pecah, dan tentara Islam lari tunggang langgang. Puluhan ribu akhirnya gugur. Meskipun upaya penyerangan ini gagal, namun kedatangan Islam ternyata membawa dampak dan pengaruh di Austria, sehingga banyak warga Austria yang masuk Islam pada dekade berikutnya. Perkembangan Islam di Austria. Islam di Austria adalah agama terbesar kedua setelah kekristenan.
Islam dibawa melalui Kekaisaran Ottoman yang datang ke Kerajaan Austria pada tahun 1512. Meskipun minoritas, Islam telah diakui sebagai agama resmi di Austria sejak tahun 1912. Populasi Muslim di Austria berkisar 600-700 juta jiwa atau 6% dari populasi Austria. Namun, menurut sensus 2018, jumlahnya naik menjadi 8%. Muslim di Austria secara resmi diwakili oleh Dewan Komunitas Islam atau Islamic Glaubensgemeinschaft atau disingkat IGGO. Organisasi ini mengelola hubungan komunitas Muslim dengan negara. IGGO berfungsi sebagai organisasi yang mempayungi lebih dari 250 asosiasi Muslim di seluruh Austria dan juga memiliki 8 cabang dari 9 provinsi Austria. Tanggung jawab utama IGGO adalah penyediaan pendidikan agama Islam yang didanai negara di sekolah-sekolah negeri dan swasta Austria. Sekitar 60.000 murid pemeluk agama Islam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Organisasi ini menjalankan berbagai lembaga untuk melatih guru agama Islam. Juga mereka menawarkan taman kanak-kanak dan sekolah Islam swasta. Kemudian, Vienna Islamic Center yang dibangun dari 1975 hingga 1979 menjadi bukti bahwa Islam hidup di Austria, menjadi pusat perkembangan agama Islam. Selain itu, Organisasi Islam Indonesia Vienna atau disebut WAPENA. WAPENA juga berfungsi dalam penyebaran Islam di Austria, terutama di kota Wina. Pada era 2000-an, WAPENA mulai melebarkan sayap dengan rutin mengundang tokoh-tokoh Muslim skala nasional dari Indonesia untuk berkegiatan di Austria, serta mendirikan kegiatan Taman Pengajian Al-Quran. WAPENA juga menginisiasi program pemberangkatan haji bagi WNI di Austria. 40 tahun keberadaan WAPENA telah memberikan kesan dan manfaat yang tidak terhitung bagi warga Muslim Indonesia yang berada di Austria, khususnya kota Wina. Problematik Islam di Austria. Seperti yang kita ketahui, maraknya kasus radikal di Eropa tentu sangat berdampak dengan umat Islam di sekitar, tidak terkecuali di Austria. Masyarakatnya sering menjumpai perlakuan rasis dari negara yang menganggap Islam negatif. Dalam beberapa tahun terakhir, Austria telah mengambil beberapa tindakan anti-Muslim. Pada 2015, ketika Kanselir Sebastian Kurz sebagai Menteri Austria untuk Eropa, ia mendukung undang-undang yang melarang pendanaan asing untuk masjid dan imam di Austria. Kemudian pada tahun 2017, pemerintah Austria mengeluarkan undang-undang baru yang melarang wanita Muslim mengenakan cadar di tempat umum, atau disebut burqa-ban. Burqa-ban menyatakan bahwa wajah harus terlihat dari garis rambut ke dagu di tempat umum dan juga termasuk masker ski di luar lereng dan masker bedah di luar rumah sakit. Kemudian, Islamofobia meningkat drastis di Austria setelah Kementerian Integrasi Austria merilis peta Islam pada bulan Mei 2021. Peta Islam ini berisi tentang pemetaan yang mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi Islam di seluruh negeri. Para pemuda Muslim Austria mengecam pemerintah karena telah menerbitkan peta politik Islam, dan kelompok komunitas agama Islam di Austria, IGGO, memperingatkan pemerintah agar tidak menstigmasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu. Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan. Meskipun kementerian menganggap bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan bagi umat Muslim, akan tetapi pada kenyataannya, simbol-simbol anti-Muslim dilaporkan telah digantung di masjid-masjid di berbagai kota, terutama di ibu kota Wina. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih.